Selamat siang, semangat pagi. Kalau selamat siang itu untuk apa? Mungkin calon-calon agent. Kalau semangat pagi, nah itu sapaan kita yang rutin di Prudential, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fathul Mubin. Saya Associate Agency Director di Harvest Agency. Saya bergabung di Prudential tahun 2015 pertengahan, teman-teman. Background saya sebelumnya adalah karyawan pabrik kertas Ciwi Kimia. Kalau teman-teman dari Surabaya menuju arah Jombang yang lewat jalur lama, nah itu pasti lewat depan Ciwi Kimia. Di situ saya berkarir sebagai seorang karyawan selama kurang lebih 20 tahun, teman-teman. Saya terlahir di Mojokerto 43 tahun yang lalu, dari background keluarga yang sangat-sangat sederhana. Ayah saya seorang kuli bangunan, ibu saya pembantu rumah tangga. Saya sendiri sulung dari 5 bersaudara. Luar biasa sekali, kerja keras itu tertanam dalam diri saya sejak kecil, gitu, teman-teman. Saya mulai kelas 1 SMP hingga lulus SMA jualan koran. Kalau waktu itu musimnya tahun 90-an itu ada istilah mungkin yang usia 40-an tahu itu perang teluk. Nah, saya jual koran. Musimnya perang teluk, Jawa Pos itu rame-ramenya. Dan situ saya bisa membiayai sekolah saya sendiri, saya bisa membiayai sekolahnya adik-adiknya sendiri, karena apa, income dari orang tua hanya cukup untuk biaya hidup gitu, nggak lebih. Dan luar biasanya alhamdulillah, walaupun saya cuma tamatan SMA, saya bisa menjadikan 2 adik saya sarjana. Nah, dari pengalaman seperti ini, kemauan untuk maju itu yang ada dalam diri saya, teman-teman. Saya nggak mungkin menjadi seorang yang gini-gini terus gitu. Selepas SMA, saya nggak pernah kuliah, teman-teman, nggak pernah menyambang kuliah sama sekali. Selepas SMA, pikiran saya cuma satu, kerja, bantu ekonomi keluarga. Dan alhamdulillah, Tuhan berbaik hati, saya diterima di Ciwi Kimia tanpa ada orang dalam, tanpa apa, memang murni. Di situ saya berkarir di Ciwi selama 20 tahun. Tapi selama perjalanan saya bekerja di Ciwi Kimia, ya seperti itulah karyawan, kerja, waktunya, jam kerjanya terikat. Di Ciwi Kimia itu saya posisinya sebagai seorang operator mesin, jadi mesin untuk produksi buku tulis. Itu mulai dari nol, bahan nol dari kertas gelondongan yang beratnya 1 ton, itu dicetak jadi buku hingga siap kirim ke luar negeri. Dalam satu proses. Mesinnya jalan 24 jam, teman-teman. Jadi pakai 3 shift. Shift pagi, shift siang, shift malam. Capek fisik pasti. Capek pikiran lebih pasti lagi, karena apa? Tertekan, teman-teman, ya, tertekan. Dari income-nya juga segitu itu aja. Ya maklum, namanya juga karyawan pabrik. Income hanya hitungan UMR, upah minimum regional. Terakhir saya bekerja 20 tahun di Ciwi Kimia. Income saya terakhir ketika saya memutuskan meninggalkan Ciwi Kimia adalah 3,2 juta, teman-teman. Luar biasa kali kan? 20 tahun bekerja, mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dapatnya cuma 3,2 juta per bulan. Itu pun masih banyak namanya juga kebutuhan. Anak menikah, anak punya kebutuhan semakin tinggi, semakin pendidik, semakin besar, semakin banyak kebutuhan. Saya mulai berpikir gitu, kehidupan saya seperti ini terus. Akhirnya saya cari peluang. Pikiran saya cuma satu. Saya pernah dapat satu motivasi dari orang yang ketemu di seorang waktu itu di tempat nongkrong gitu. Dia bilang gini, masa depan itu bisa dilihat dari sekarang, Pak Umbin. Loh, kok bisa, Pak? Ya lihat aja orang-orang sekitar sampean. Masa pensiunnya seperti apa? Kalau kamu bina orangnya sekarang karyawan pabrik, lihat orang yang pensiun di pabrik, hidupnya seperti apa? Nah, itu kehidupan sampean kelak ketika sampean pensiun nanti, nggak jauh. Di situ saya mikir, saya angen-angen, kalau memang iya ya, saya pikir bang, iya, saya lihat orang-orang teman-teman saya yang sudah pensiun dari Ciwi Kimia, kehidupan juga segitu-gitu aja, nggak ada perubahan, malah kebanyakan turun, gitu. Kebanyakan lebih kulino, hidup serba nyaman, gaji terima rutin, ketika pensiun nggak ada lagi yang bisa dikerjakan, uang saku pun nggak seberapa, harinya habis untuk biaya hidup. Nah, di situ saya mulai berpikir apa ya yang sekiranya bisa saya persiapkan untuk
masa depan saya. Minimal ketika saya masuk di masa pensiun kelak, ada suatu minimal kehidupan saya berubah gitu, nggak seperti kebanyakan orang. Akhirnya saya dikenalkan adik kandung saya tentang Prudential tahun 2015 waktu itu. Saya buka polis buat anak. Anak saya klaim waktu itu, dan waktu itu manfaat Prumednya dibayar sama Prudential. Nah, dari situ adik saya bilang, Mas, ini kan bagus. Ya, bagus. Kalau hal bagus diceritakan orang lain, gimana efeknya? Ya pasti bisa membantu banyak orang. Nah, luar biasa sekali. Program bagus ini bisa sampai ceritakan ke orang lain, ke teman-teman, ke saudara-saudara yang lain. Di situ saya mendapat komisi. Loh, bener tak? Iya. Akhirnya saya tanpa pikir panjang, motivasi saya waktu itu cuma satu, uang. Jujur ya. Kerja di Ciwi Kimia 20 tahun, gaji cuma 3,2, sementara biaya hidup makin lama makin tinggi, anak 2. Jadi pikiran saya cuma satu, cari tambahan penghasilan itu, teman-teman. Akhirnya saya tanda tangan aplikasi keagenan, saya ikuti trainingnya, saya ikuti sistemnya, saya pelajari betul-betul, dan alhamdulillahnya upaya saya ini ada hasilnya. Perlahan-lahan ada hasil dari Prudential. Bagi waktunya gimana, Pak? Ya memang bagi waktunya agak sulit. Saya kerjanya 3 shift, kadang shift pagi, shift siang, shift malam. Kalau shift pagi jam 6 sampai jam 2 siang, saya prospeknya apa? Pulang kerja. Jam 3 sampai malam, mungkin habis maghrib sampai malam, agak longgar. Saya prospek, saya datangi teman-teman saya, saudara-saudara saya, kenalan-kenalan saya. Kalau shift sore, pulangnya jam 11, jam 10 malam. Paginya saya prospek. Shift malam, jam 10 sampai jam 6 pagi. Tidak tidur sama sekali semalaman. Di situ habis zuhur saya biasanya prospek. Intinya apa? Tiap kali kita punya impian, tiap kali kita punya kemauan, punya cita-cita, harus menyediakan waktu, harus bayar harga gitu, teman-teman. Apapun itu, bisnis apapun itu, enggak hanya di Prudential, bisnis apapun. Ketika teman-teman punya satu impian, punya satu cita-cita, punya satu planning, rencana, harus menyediakan waktu untuk melakukan hal tersebut. Enggak hanya cukup di angan-angan, ya. Di situ saya buktikan. Nah, tahun 2018 Ciwi Kimia mulai goyang, teman-teman. Di situ saya mulai berpikir. Waktu itu income saya di Ciwi Kimia dengan income di Prudential setara. Hampir sama, ibaratnya kayak dapat double income gitu. Ya nyaman sekali. Income Ciwi Kimia 3 juta, 3,2 dari Prudential kurang lebih sama. Nyaman amat sama sekali. Jadi istilahnya kan saya nggak perlu kerja lembur, dapat tambahan income. Menarik kan? Tapi di Ciwi Kimia mulai ada rencana untuk pengurangan karyawan besar-besaran. Efisiensi istilahnya. Dari situ saya ditawari manajer saya. Perusahaan kita mau ada pengurangan besar-besaran. Yang mau resign, silakan angkat tangan. Daripada nanti ditunjuk kaget, tanpa pikir panjang, teman-teman. Saya pengen fokus di Prudential sejak lama. Cuman istri kayak gitu agak sedikit gandoli lah istilahnya. Jangan dulu, ya nanti kalau dipanggil kan gitu ya, kayak nggak masalah. Kebetulan ada peluang seperti itu, saya angkat tangan duluan. Kabak saya bilang waktu itu, Pak Uwi mau kerja apa? Saya kerja di Prudential, Pak. Loh, asuransi itu gak gampang loh, Pak. Ya memang gak gampang, tapi selama kita mau berusaha pasti ada jalan. Loh, bisnis itu income-nya naik turun loh, Pak. Gak mesti, gak kayak di karyawan. Sebagai karyawan income-nya tetap. Iya, Pak, saya yakin. Walaupun gak pasti naik turun, tapi lambat laun, semakin lama semakin naik, Pak. Gak pastinya itu cenderung naik gitu loh. Dan memang terbukti, teman-teman. 2018 saya resign. Saya fokus di Prudential. Kemudian hari ini income saya hampir 3 kali lipat income saya di Ciwi Kimia. Kira-kira antara 8 sampai 9 juta per bulan. Luar biasa, alhamdulillah. Ukuran orang seperti saya dari kalangan bawah, ya, dari kalangan bawah punya income masa-masa pandemi seperti ini 8 sampai 9 juta luar biasa sekali. Saya bersyukur ketemu Prudential, teman-teman. Nah, jadi sebagai karyawan memang enak ya. Kita dapat income-nya rutin. Kita tinggal kerja, ceklok, istilahnya kalau di sini kan istilahnya ceklok, absen. Tapi income kita lambat sekali. Tiap tahun kenaikannya cuma 10%. Jujur, bukan kok kita ngomongkan masa lalu ya. Di Ciwi Kimia dulu waktu ada kenaikan gaji, itu kenaikannya saya berapa? Dari gaji pokok saya itu
rata-rata sekitar 100 sampai 500 rupiah per hari loh teman-teman. Per hari. Jadi hitungannya seperti itu. Bukan kok langsung 10% dari gaji pokok, enggak, itu mana? Ya, kalau orang teman-teman saya bilang dulu, kamu enggak pira kamu, enggak 200. Sorry ya pakai bahasa Jawa, tapi ini suatu hal yang menggelitik menggelitik pikiran saya gitu loh. Kenaikan hanya kecil sekali. Sementara biaya hidup mesti naik. Sebenarnya ya enggak ada kenaikan juga itu, hanya penyesuaian saja. Nah, ketika saya di Prudential, pertumbuhan income saya berlipat teman-teman. Bulan ini sekian, bulan depan ketika saya fokus, saya serius, income-nya naik 2 kali lipat. Income-nya naik 20 lipat. Nah, saya juga berpikir, sampai kapan kita bisa menerima penghasilan yang yang melambat tadi seperti di waktu saya kerja di karyawan. Nah, penghasilan yang didapat dari Prudential luar biasa teman-teman. Ketika kita mempertahankan job kita sebagai karyawan dengan penghasilannya segitu-gitu saja, kita bisa lihat bagaimana kehidupan kita kelak di masa pensiun kita, masa tua kita, bagaimana kehidupan kita memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk anak istri. Nah, dari situ teman-teman, saya berpikir bahwa Prudential adalah kendaraan yang tepat untuk saya mendapatkan percepatan income. Berkarir di Prudential, mendapatkan income yang lebih, punya prestis gitu loh, mendapat penghargaan yang selama ini nggak pernah saya dapatkan dari pengalaman saya kerja 20 tahun di sini. Ya, saya 20 tahun bekerja, jabatan saya cuma satu, operator mesin. Hanya itu. Nggak pernah ngipi jadi kepala regu kayak atau apa, nggak pernah. Karena apa? Nggak mungkin gitu loh. Yang ingin jadi kepala regu banyaknya minta ampun. Ya kan? Nah, gesekan ini yang kita yang nggak ada di Prudential. Waktu ketika saya di karyawan, ketika saya ingin naik level, banyak sekali yang menghadang, mencegah. Tapi ketika saya di Prudential, ketika saya ingin naik level yang lebih tinggi, leader saya, tim saya, teman-teman saya support semua. Itu yang nggak ada di pekerjaan sebagai karyawan dulu. Nah, yang sekarang saya dapatkan adalah kebebasan waktu, teman-teman. Kebebasan waktu ini sesuatu yang sangat mahal harganya. Ya kan? Saya bisa promosi Associate Agency Director waktu itu di 2020, dapat penghargaan yang luar biasa dari agensi, dapat income yang lebih, dan yang saya dapatkan luar biasa adalah kebebasan waktu, teman-teman. Dulu ketika saya jadi karyawan, saya mau kemana harus izin cuti. Cuti pun nggak bisa mendadak 2 hari, nggak bisa, harus minimal 1 minggu. Nah, kalau keperluannya mendadak, sakit pun gitu, harus izin surat dokter harusnya ditunjuk perusahaan, serba susah gitu. Ketika saya di Prudential, ketika income saya alhamdulillah luar biasa, di atas rata-rata, waktu saya terbuka lebar. Nah, ini yang saya nggak dapatkan. Sekarang yang saya pikiran saya adalah ketenangan hati, sambil fokus tetap menjalankan Prudential untuk naik level yang lebih tinggi. Dulu ketika saya anak mungkin merengek-rengek minta, ayah berikan sesuatu, saya mikir uangnya enggak ada. Karena apa ya, income segitu 3,2 buat biaya hidup sebulan, anak 2, istri, ada juga kewajiban mengasihi orang tua, ya pas-pasan gitu. Tapi sekarang ketika anak minta sesuatu, alhamdulillah saya bisa penuhi. Sepanjang itu positif, sepanjang itu mendidik, saya bisa turuti. Lambat laun komunitas teman-teman ini yang tidak saya dapatkan dari pekerjaan saya di sebagai karyawan. Di Prudential ini komunitasnya luar biasa, sangat-sangat support dan positif. Saya merasa bersyukur ketemu teman-teman yang sefrekuensi dengan saya di Prudential, walaupun beda agensi, beda tim atau apa, tetap saling support. Jadi komunitas positif ini yang nggak saya dapatkan di tempat kerja yang lama. Jadi hal yang baru yang membuat saya bersemangat di Prudential adalah bisa mengembangkan diri saya. Dulu saya ngomong seperti ini nggak pernah bisa, teman-teman. Tiap hari kerjaan saya ngadepi mesin, baut, mur, oli,
kunci-kunci dan lain-lain, mesin besar, angkat-angkat, aduh. Ya memang jalan hidup yang harus saya jalan seperti itu. Tapi di pikiran saya satu, saya ingin berubah gitu. Sampai kapan saya bisa seperti ini terus, mampu menjalani seperti itu. Sementara usia semakin lama semakin bertambah, tenaga juga semakin berkurang. Nah, ketika saya ketemu Prudential, saya merasa ini tepat buat saya. Ya kan? Sesuai dengan cita-cita saya, sesuai dengan harapan saya, komunitasnya positif, misi bisnisnya juga membantu banyak orang. Nah, ini yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman masuk gabung sebagai di bisnis Prudential, mau masuk ke dalam sistemnya, istilahnya mendalami betul, walaupun mungkin tidak seperti saya dulu 3 tahun pertama saya hanya full part time ya, selepas kerja saya prospek, tapi hasilnya ada teman-teman, betul ya. Saya bisa buktikan hasilnya ada. Jadi kalau teman-teman mau join di Prudential, mau serius tekuni bisnis Prudential, satu yang teman-teman akan dapat adalah perubahan hidup teman-teman. Kualitas hidup Anda akan berubah, ya kan? Nah itu saja dari teman-teman, dari saya teman-teman, yang mungkin bisa membuat mengopen mind teman-teman semua. Dan luar biasa sekali teman-teman, yang sukses di Prudential tidak hanya orang-orang yang kolonial seperti saya yang usianya udah kepala 4. Yang milenial, yang 20-an, di bawah 30-an banyak sekali teman-teman ya. Saya kadang-kadang sampai ngiri sama mereka. Wow, masih muda, income-nya udah sebesar berat badannya. Nah, salah satu teman saya ini ada seorang anak milenial dan luar biasa sekali, dia setahun join di Prudential langsung promosi AD. Saya nunggu 5 tahun, hampir 5 tahun. Ya enggak masalah, semua sukses ada jalannya masing-masing. Tapi tujuannya kan sama, ya kan? Nah, teman saya ini luar biasa sekali. 1 tahun sudah langsung promosi AD. Milenial banget dan patut buat sebagai contoh, sebagai acuan buat teman-teman semua. Kita sambut teman saya yang satu ini yang luar biasa teman-teman, Brother Robertus Januarius. Silakan. Semangat pagi Pak Mubin dan Bapak Ibu sekalian. Wah, saya jadi terbakar ini dengar sharingnya dari Pak Mubin yang luar biasa. Betul-betul menginspirasi ini. Ya, silakan Bro. Oke. Kalau tadi mungkin buat Bapak Ibu sama teman-teman sekalian di sini sudah melihat background-nya Pak Mubin yang sebagai seorang karyawan yang luar biasa dari keadaan yang biasa-biasa menjadi naik tingkat yang luar biasa, bisa merasakan pasif income-nya dari Prudential. Di sini saya akan berbagi sedikit. Saya adalah seorang lulusan dari sarjana teknik elektro di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, di mana saya join di Prudential pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember. Nah, mungkin kalau bagi Bapak Ibu teman-teman ada yang berpikir, saya joinnya lebih enak di awal tahun, saya lebih enak joinnya di tengah-tengah atau apa. Mungkin semua orang, wah rugi itu kalau di akhir tahun. Semua orang berkata seperti itu. Tapi enggak. Yang saya lakukan adalah yang paling tepat. Saya nggak mau menunda untuk mengambil kesempatan. Dan saya join di Prudential karena saya mau beli polis. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut soal bagaimana saya bergabung di Prudential, saya sebelumnya, ini suara saya masuk nggak ya? Bisa tolong dibantu panelis atau ada gangguan masuk di videonya? Videonya yang agak-agak ini. Oke, lanjutkan Robertus. Oke, thank you buat panelis. Nah, sebelumnya saya bekerja di bidang usaha CCTV dan car audio. Nah, mungkin kalau buat Bapak Ibu sama teman-teman melihat CCTV dan audio mobil itu adalah hal yang biasa-biasa. Tapi saya bekerja di sini dengan sepenuh hati, dengan full heart. Kalau Bapak Ibu lihat hanya seperti gambar truk atau gambar halaman atau ada kamera yang mati, kondisi malam seperti apa. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat, CCTV itu gampang.
Sekarang tinggal lihat di YouTube aja sudah bisa, pasti bisa masang. Ya betul. Saya akui memang dengan kondisi saat ini semua bisa dilakukan dan orang awam pun bisa. Tapi yang saya lakukan yang buat saya berbeda di kerjaan saya di CCTV adalah saya mengukur mulai dari daerah coverage, sudut pandang, terus lensa yang digunakan. Jadi benar-benar kalau misalnya saya menangani CCTV dengan proyek tender itu harus detail. Apa yang mau di cover, nampak berapa jauh bisa menangkap gambar dengan jelas, semua harus disebutkan dengan detail. Ada garansi dari produk, ada garansi dari servis, ada juga biaya konsultasi. Jadi CCTV yang mungkin buat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ini lihat simple, sebenarnya nggak sesimpel seperti yang kita lihat di YouTube atau tutorial yang dibuat. Pada saat saya terjun ke tender-tender, mau tender negeri ataupun swasta, mereka selalu tanya, apa yang kamu gunakan? Terus jenisnya seperti apa? Saya butuh untuk ini. Jadi mereka sebutkan speknya. Kalau saya beri yang biasa-biasa, otomatis bisa juga saya dinilai, oh ini tukang serba biasa sih. Sudah biasa semuanya, apa bedanya? Kenapa harus pakai yang mahal, kenapa harus pakai yang murah? Jadi saya mengedukasi. Sebelum closing, sebelum tender, itu pasti ada penawaran, ada juga konsultasi, ada juga survei lapangan, dan itu semua nilainya gratis alias nol. Jadi saya sudah mengeluarkan modal dahulu di awal, saya survei, mengeluarkan biaya bensin, mengeluarkan waktu, mengeluarkan otak untuk saya berpikir dan membuat proposal, terus mempresentasi. Setelah itu barusan ditenderkan, dan yang menang nanti barusan berjalan. Dan kalau sudah menang tender pun kita nggak mungkin mundur. Kalau kita mundur, kita yang malu dan kita yang rugi pastinya. Oleh sebab itu, jadi bisa mungkin harus bersaing dengan kompetitor dengan harga yang murah, dengan vendor-vendor lain, itu nggak gampang. Jadi kalau CCTV kelihatannya simple, ternyata nggak sesimpel itu. Bisa tolong dibantu next slide-nya. Dan setelah saya kerja audio, saya juga memperluas pekerjaan saya di bidang car audio. Nah, ini adalah salah satu saya untuk mengetes QC dari setiap kamera yang saya gunakan. Jadi saya pastikan kamera dan alat device semua yang saya gunakan itu benar-benar proper, benar-benar bisa dipakai dan tidak ada trouble. Saya biasa langsung garansi ke orang, saya garansi 1 tahun pasti nggak akan ada trouble. Itu yang saya lakukan ke mereka. Dan saya juga berikan garansi replace baru, bukan service, bukan apa, enggak. Jadi benar-benar kita jaga nama. Kalau di car audio, mungkin Bapak Ibu bisa melihat, alah audio itu gampang, cuma speakernya aja dilepas, nanti diganti juga bunyi kok. Ternyata enggak juga seperti itu, Bapak Ini Ibu. nanti yang lapisan dinding terluar, lapisan Oke, nggak apa-apa, di-play dulu videonya. pertama itu pakai peredam vibro yang 2,3 ya. Terus yang kedua ini nanti kasih vibro yang 1,8, sama Bu lupa ini nanti ada door trim nanti kasih yang auto fan 1,2 ditambah dengan peredam kapas yang fiber. Terus yang di sisi kanan ini kan ada kompresor, itu nanti kan susah lah, itu masuknya kita nanti celah dari atas ini. Itu masuk tanganmu harusnya cukup kok, bagiannya cuma kecil tok yang diredam, tidak terlalu banyak. Habis itu nanti sing door trimnya sama tetap kayak sebelah ini. Nah itu tanganmu kok masuk gitu, itu harusnya wis cukup buat masuk nomor peredamnya. Terus nanti kan misalnya itu nanti kamu buat tekan pakai alat nanti di rolling dari dalam. Nah, kalau dari video ini, sewaktu saya untuk mengerjakan audio mobil, itu juga bukan sembarangan. Dari setiap besi yang dicetak sama perusahaan, besinya itu memang kelihatannya sama-sama aja, Bapak Ibu. Tapi ternyata setelah dipres itu ada titik yang ibaratnya itu seperti tipis, ada seperti yang tebal. Dan kalau misalnya kita bermain audio, itu akan bergetar dan mengganggu. Jadi saya juga harus
bermain dengan spesifikasi apa, peredam yang cocok, peredam yang itu semua saya diskusikan sama pemilik ownernya. Jadi untuk menentukan budgeting. Dan audio itu adalah bukan hal yang sepele menurut saya, tapi adalah sebuah karya seni. Nah, akan tetapi di saat tahun 2020, setelah saya join yang tujuannya saya mau bikin polis, dan saya mau dapatkan komisi balik dari polis yang saya buat, yang terjadi apa? Bulan 3 diumumkan bahwa Indonesia lockdown. Di situ saya masih tenang-tenang saja karena tidak berdampak. Tapi setelah adanya surat edaran dari pemerintah untuk menghentikan sekolah, dan kebetulan pas itu adalah tender saya itu banyak di sekolah-sekolah negeri, Bapak Ibu semuanya. Dan setelah terdengar itu, langsung saya dikontak oleh pihak sekolah. Maaf, untuk yang tender di sekolahnya untuk saat ini dihentikan dulu karena budgetnya dari pemerintah belum bisa turun. Terus saya sempat cross-check juga ke teman saya yang pemain pemerintah juga, dia yang pemain di eskalator, tender, lift, kayak gitu tuh. Saya tanya di beberapa instansi, saya tanya ke teman-teman, memang betul lah, ini bakal ada yang namanya penghentian massal untuk proyek tender pemerintah. Dan saya tanya dari komunitas saya, memang betul Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi? Indonesia waktu itu benar-benar menyiapkan bagaimana menanggulangi bencana corona atau COVID-19. Dan karena kerjaan saya ini adalah kerjaan tender yang biasa saya lakukan bukan 1-2 hari, tapi lebih ke arah ke profesionalitas. Jadi saya mesti plot jadwal, kapan masuk, kapan keluar, mobil kapan datang, kapan dikerjakan, kapan deadline selesai. Semua ada jadwal kalendernya masing-masing. Tender pun juga sama. Tapi karena ada dampak yang seperti ini, saya masih tenang-tenang saja karena masih punya banyak kerjaan atau cadangan. Karena kerjaan saya ada 2. Yang satu CCTV, yang satu audio. Yang CCTV-nya batal. Oke, saya nggak apa-apa. Masih positif dalam artian nggak apa-apa. Kerjaan audio masih ada banyak. Masih bisa. Walaupun secara income sudah menurun dan tagihan saya, billing saya, cicilan mobil dan lain-lain masih berjalan. Itu sudah pusing Bapak Ibu. Tapi ya sudahlah, yang penting bisa bertahan dulu. Kenyataan yang terjadi 3 bulan setelah saya dari bulan 3, saya kerjaan di bidang audio juga sudah mulai menurun. Nggak ada yang masuk lagi. Dan beberapa juga ada yang bilang, nanti dulu aja mobilnya soalnya nggak kepake, percuma saya pasang audio. Nggak bisa dinikmatin, nggak bisa kemana-mana. Ya otomatis saya ya nggak bisa memaksakan juga. Karena saya juga memahami, daripada nanti saya pasang dan tidak dibayar, lebih better, lebih baik, saya yang tidur di rumah. Dari bulan 1 ke bulan 3, saya masih ada kerjaan, Bapak Ibu. Tapi belum bikin polis asuransi apapun. Karena saya merasa PSBB juga, waduh, keuangan ini bakal seret dan bakal susah. Cari uang makin susah ini. Akhirnya sengaja saya nggak buka. Dan setelah 3 bulan kemudian, pekerjaan saya mulai habis dan bisa dikatakan sudah sepi. Saya mulai bingung. Ini CCTV sudah berhenti, audio juga sudah berhenti, terus bulan berikutnya ini saya mesti makan dari mana ini? Jangan sampai uang tabungan saya yang sudah saya simpan kegerus kena COVID-19 dan saya dipaksa untuk tidak bekerja di sini. Setelah saya mengevaluasi, terus melihat teman-teman dan melihat leader saya yang mengajak saya, yang kemarin menawarkan untuk komisi cashback supaya polis saya ambil sendiri, saya berpikir kok hidupnya makin enak ya di saat pandemi yang seperti ini. Lifestyle-nya tidak berubah, lalu gaya hidupnya tetap, mau pergi ke mall lebih gampang, jalan-jalan juga bisa, malah lebih banyak quality time yang dia dapatkan. Dia makin bagus untuk berhubungan dengan luar seperti teman-teman, keluarga, dan kerabatnya, kok lebih enak malahan. Terus saya tanya ke beliau, sorry ya, Pak Bami. Saya tanya ke beliau seperti itu. Aku ingin tahu, ya maaf ada privasi. Kok di saat pandemi yang seperti ini,
yang terjadi, kok kamu malah enak ya, padahal kerjaanku itu tambah rumit. Nah, ini adalah salah satu foto audio yang saya kerjakan, jadi kelasnya lebih ke arah menengah ke atas, kebanyakan Alphard, CR-V, atau Fortuner. Nah, ini Alphard barusan keluar dari showroom, langsung minta dibongkar total, full, tidak mau sampai terdengar suara mesin. Dan audio semua diganti jadi nggak standar. Jadi benar-benar sampai yang naik itu merasakan mobil ini kok nggak ada suaranya. Sampai seperti itu. Ini yang contohnya. Jadi kerjaan saya benar-benar totalitas. Mungkin orang kalau mau ngerjain Alphard atau apa, bingung atau takut. Saya enggak sih. Karena saya yang pimpin pekerjaan ini sendiri, proyek ini sendiri. Nah, kembali lagi ke tadi. Masalah dari kenapa saya di Prudential. Setelah bulan 6 saya mengalami penurunan income yang drastis dan tagihan saya tetap sempat juga diajukan untuk gimana kalau misalnya cuti bayar untuk cicilan mobilnya. Tapi kenyataan nggak bisa. Yang bisa mengajukan cicilan mobil untuk ditunda, mesti bayar administrasi untuk sekian lamanya, kalau nanti bulan depan barusan jalan lagi. Nah, setelah saya konsultasi, karena cicilan juga sudah nggak bisa ditahan, semua harus itu, dan harus ada uang yang masuk. Saya tanya ke leader saya, gimana caranya? Saya tanya, oh, kamu kalau mau seperti saya gampang, siapkan waktu 6 hari dalam seminggu, sekali aja. Tapi kamu nggak boleh putus, saya kasih kamu jadwal sama waktunya kapan, kamu di situ belajar yang betul. Aku percaya kalau misalnya kamu di kerjaanmu aja bisa sampai sedetik itu, harusnya dalam waktu 6 hari itu bisa mengubah hidupmu. Jadi saya benar-benar di 6 hari itu saya belajar dan mencatat, merecord semuanya. Saya benar-benar pelajari. Apa yang nggak bisa saya tanyakan, apa yang saya bingung, saya kejar sampai saya dapat jawabannya. Dan puji Tuhan, ternyata saya mau beli polis, malah saya bisa closing polis duluan. Saya dapat uang, langsung di situ lumayan besar nominalnya, sudah sampai hampir 20 juta. Langsung saya belikan polis lagi. Jadi saya merasakan, oh luar biasa ya bisnis ini. Kok nggak dari dulu ya? Maksudnya aku belajar 6 hari, tapi sekali close aku bisa dapat segini. Dan ini bukan untuk setahun, tapi bisa dapat lebih. Dan sampai komisinya juga banyak. Gitu. Sedangkan pekerjaanku yang dulunya 1 kali deal, tanggungannya sampai setahun, tapi gajinya ya tetap. Keuntungannya hanya di project base itu aja. Nggak ada apa lagi. Terus saya lihat juga kok, ini nggak butuh modal. Terus sistemnya ada, materinya untuk pembelajaran ada, mentoring semua ada. Kalau dulu saya kurang modal, saya ambil KTA, saya ambil gestun dari kartu kredit, gesek tunai dari kartu kredit, dengan berapa persen kerugian yang sudah pasti saya ambil, ini saya berani. Kenapa kok di Prudential saya masih ragu-ragu? Akhirnya di bulan 7 saya sudah memutuskan, oke, pekerjaan lama saya tinggalkan, saya nggak pikir dulu, saya benar-benar mau totalitas di Prudential. Jadi saya barusan mengejar di bulan 6, bulan 7 itu, sampai bulan 12 itu saya akhirnya settle manager. Di mana keberuntungan saya, supportnya, kalau di training-training seperti audio itu bayar minimal 10 juta, di sini trainingnya semua gratis. Kalau di audio sama CCTV ada modal, ada tempat, ada effort, kita harus mengeluarkan uang untuk memulai sebuah bisnis. Di sini hanya butuh 1 HP. Tuh, berarti sudah nggak beli lagi, HP sudah punya. Terus kalau di audio kita mau bagaimana orang sedikit membagi tips dan kita harus bereksperimen sendiri. Kita mau cari mentor pun bayar. Kalau kita nggak bayar, kita nggak dapat petunjuk, kita nggak dapat cara bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Di sini di Prudent semuanya ada. Terus saya lihat juga produknya, semua orang tahu siapa itu Prudent, apa itu Prudent, mereka sudah tahu. Teknologi nggak harus ketemu orang,
Jadi di situ saya nggak beresiko COVID. Dengan sistem yang sudah ada dan training yang dipunya, ini bisa dikerjakan di mana saja. Sedangkan saya harus bertemu, entertain, melobi, presentasi, bikin penawaran, ribet banget. Tapi di sini saya merasakan, dan ternyata luar biasa. Dan lebih hebatnya lagi apa? Kalau saya mempunyai kekhawatiran membagikan ilmu saya kepada pegawai saya, kepada tukang saya, karena apa? Takut mereka buka sendiri. Makanya nanti saya cuma beritahu instruksi, ini pengerjaannya begini. Soal bagaimana, mereka nggak tahu. Dan kenapa harus saya pilih itu, mereka juga nggak tahu. Trik melepas beberapa bagian part dari mobil, beberapa ecu yang mesti dicabut, kontrol yang mesti dilepas, kabel yang harus diputus, saya nggak bagikan semuanya karena saya yang ngerjakan. Jadi untuk tenaga kasar saya berikan ke mereka yang butuh dari kerjaan yang ada adalah kunci saya nggak akan bagikan. Tapi di Prudent semuanya dibagi dan ini adalah salah satu kelas-kelasnya. Dari sini akhirnya saya benar-benar Prudent it's my life. Jadi pekerjaan saya tinggalkan, saya mulai fokus ke Prudent dan luar biasanya Prudent benar-benar adalah salah satu pembagi income yang luar biasa dalam hidup saya. Dan kalau saya di sini sendiri, enggak. Di sini saya bisa berkonsultasi ke mentor saya, ke leader saya, bahkan ke teman sekantor pun, atau teman luar kantor, atau apa, kita masih bisa saling berbagi, dan kita bisa grow sama-sama. Hebatnya di situ, luar biasanya. Kalau saya adalah seorang mahasiswa, jurusan sarjana teknik, dan Pak Mubin adalah seorang karyawan, yang tadi kata, saya tidak kuliah, tapi saya bisa mendapatkan uang sebesar ini, berarti saya bisa menyimpulkan Prudent ini bisa untuk semua golongan, mau kolonial, mau milenial, mau anak yang masih sekolah, fresh graduate di kuliahan, atau yang masih sekolah asal sudah punya KTP. Nah, saya punya teman lagi satu yang luar biasa, jauh lebih muda dari saya, tapi income-nya luar biasa. Dan dia juga salah satu yang naik bersama saya menuju AAD, Associate Agency Director, bareng-bareng, hanya dalam waktu sekejap. Kalau tadi yang tua bisa, saya yang agak muda bisa, dengan background yang seperti itu, ini anak muda yang masih fresh graduate juga bisa. Langsung saja saya panggil. Violeta Sne, saudari Violeta Sne. Halo kok. Halo. Sharingnya luar biasa ya kok ya. Iya. Ya teman-teman. Kamu lebih luar biasa lagi ini. Waduh, thank you Oke, kok. Amin kok. Aku serahin podiumnya ke kamu. Thank you kok. Nah, Sukses. teman-teman. Teman-teman di sini pasti masih semangat semua dong ya. Habis dengerin sharing dari dua rekan saya yang luar biasa sukses di Prudential. Mau dari background apapun teman-teman, dari entrepreneur, dari Pak Mubin tadi juga karyawan, itu dua-duanya bisa sukses di sini, dan saya semakin bersyukur lagi karena ada di bisnis ini, karena selain dapat income yang luar biasa, mereka juga bisa menikmati hidup lebih enak lah, intinya lebih enjoy life, nggak kerja yang kayak karyawan harus mati-matian dari pagi sampai sore. Kalau entrepreneur juga bingung kalau ada kondisi pandemi kayak gini. Kalau di Prudent, benar-benar kita bisa atur waktu kerja kita sendiri, mau income berapa kita usaha, semaksimal kita. Nah, saya mau cerita sedikit aja ya teman-teman tentang background saya. Kalau saya ini fresh graduate. Saya lulusan ilmu komunikasi Petra. Terus kenapa sih kok mau join gitu di Prudent? Nah, kalau di sini ada yang fresh graduate, pasti mikirnya nggak akan mau join di Prudent. Sama teman-teman, siapa yang mau kerja jadi agen asuransi habis lulus kuliah? Nggak mungkin ada, pasti. Nggak ada cita-citanya mau jadi agen asuransi gitu. Nggak mungkin ada. Sama, aku pun gitu ya. Nah, terus kenapa kok bisa join di sini? Awalnya memang aku itu pernah join di bendera lain waktu masih kuliah. Ibaratnya sampingan gitu lah ya, waktu itu disuruh orang tua. Jadi ya udahlah join aja pikirku.
akhirnya join, tapi nggak bener-bener jalanin sepenuh hati. Nah, jadi setengah-setengah gitu ya, sambil kuliah, sambil jalanin. Nah, kebetulan waktu itu 2019 itu 2018 itu ada nasabah saya yang klaim, teman-teman. Klaim dia punya 2 asuransi, satunya Prudent, satunya Bendera yang saya pegang. Nah, waktu klaim itu si Prudent ini cepat sekali, teman-teman, cairnya. Jadi nasabah saya kena batu empedu kalau nggak salah 110 jutaan. Itu dibayar Prudent itu cepat sekali, sedangkan asuransi yang saya pegang itu cairnya 4 bulan. Padahal itu asuransi besar juga. Jadi bukan asuransi kecil, yang multinasional juga. Oh, sorry. Sebentar ya. Sebentar. Bentar, teman-teman. Itu adik saya itu, teman-teman. Bentar ya. Saya nggak pulang ke Suramadu. Oke, sorry teman-teman ya. Ke interrupt sedikit. Saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai akhirnya saya ngeklaim. Sampai akhirnya ngeklaim. Nah, waktu ngeklaim itu, saya tuh ketemu sama leader saya, Cehera. Dia yang bantu klaim-klaiman nasabah saya. Karena waktu itu nasabah saya agentnya di Jakarta. Nggak bisa bantu. Nah, di situ saya ditawarin untuk join di Prudent. Tapi saya waktu itu mikir, loh, aku kan sudah di sini, masa aku join asuransi lain? Kayaknya kok enggak ya. Nanti dipikir orang apa, apalagi sudah cerita ke teman-teman kalau Vivi kerjanya di asuransi itu, gitu kan. Tapi berkat klaim itu, tak pikir-pikir lagi, terus orang tua juga bilang, Vi, kalau kamu di sini terus, kamu bisa membayang, no, nggak sih? Kalau kamu punya nasabah semakin banyak, terus kamu nanti klaimnya lama kayak gini, kamu bakal dimarahi orang gitu. Selain kamu bakal ngecewain nasabahmu, kamu juga nggak enak karena kamu dimarahin gitu. Klaimnya tuh cairnya 4 bulan, teman-teman. Kalau misalkan klaimnya tuh habisnya 500 juta, cairnya 4 bulan gitu, agentnya yang dimarahin nasabahnya ya pasti ya. Nah, dari situ saya mulai kebuka pikirannya, tak pikir-pikir lagi, oh, apa iya ya Prudent memang cepet, ya wes tak coba aja. Akhirnya habis lulus itu saya lulus 2018 ya, graduation 2018 akhir. Terus saat itu juga yang klaim-klaiman itu akhirnya saya coba jalan di Prudent. Diajak Cehera itu akhirnya saya join. Tapi waktu itu joinnya pakai nama adik saya karena nama saya masih nyantol di Bendera itu. Akhirnya waktu saya jalan, saya juga nggak langsung fokus, teman-teman. Saya tuh masih kepengen kerja di perusahaan yang gede, yang bonafit lah ya. Kan kelihatan orang kan keren ya, kerja di mana? Kerjanya di yang gede-gede, di perusahaan A, perusahaan B, nggak kerja di mana? Jadi agent di Prudent gitu kan nggak bonafit banget. Nah, saya coba lamar-lamar, tapi entah kenapa saya tuh nggak, pokoknya ada aja halangannya, udah diterima, tapi entah itu nggak cocok karena gaji atau waktu itu terakhir pokoknya itu saya Desember 2019 saya opname. Di situ saya ngelamar bank UOB sudah diterima juga, harusnya sudah mau masuk kerja, tapi saya opname. Sampai akhirnya orangnya bilang nggak bisa, Vi, kita nggak bisa nunggu kamu lebih lama. Terus saya pikir-pikir, oh mungkin memang bukan jalanku ya kerja ikut orang, kok mesti ada ya halangannya. Akhirnya orang tua bilang, udah kamu coba aja jalanin Prudent, mungkin memang jalanmu tuh di situ, coba kamu fokusin aja. Akhirnya teman-teman 2020 saya jalan, saya mulai fokus, pakai nama saya sendiri, nggak pakai nama adik saya. Terus akhirnya, puji Tuhan 2020 kemarin, saya langsung naik promosi teman-teman, jadi AAD ya. Nah, mungkin orang mikir, fresh graduate nawarin siapa gitu. Nah, enaknya kita ini sekarang hidupnya di era digital ya teman-teman ya. Oh, terus teman-teman, saya bersyukur sekali. Kenapa saya pindah dari Bendera yang satunya ke Prudent? Karena di Prudent ini memang benar-benar bagus ya teman-teman ya. Kita ini perusahaan nomor 1. Dan untuk Indonesia kita ini market leader. Ibaratnya kalau 70%-nya itu orang pakai Prudent, sisanya itu pakai yang lain-lainnya. Nah, kita perusahaan nomor 1. Next, C.
Mm-mm. Oke. Ini perusahaan jasa keuangan. Intinya kita melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia dan terus bertambah, teman-teman ya. Next, C. Pengelola ya, ini laporan keuangan kita. Di sini Vivi nggak akan bahas lebih dalam, cuman untuk sekedar kalian tahu, laporan keuangan prudensial itu sangat sehat. Kalau kita telaah dari produk A, B, C, D, E, wis dijejer aja pokoknya, pruden itu nomor satu dan paling kuat. Nah, kalau kita kerja di asuransi, pasti maunya perusahaan ini kuat. Nggak mau perusahaan ini tiba-tiba kolaps, tiba-tiba diakuisisi yang lainnya, atau tiba-tiba perusahaannya goyang. Atau kalau di asuransi ada yang namanya istilah repricing. Jadi preminya nanti tiba-tiba bisa naik kalau perusahaan ini kekurangan dana istilahnya. Nah, di Prudent nggak pernah ada kejadian kayak gitu karena cash flow kita sangat-sangat baik. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Next, C. Nah, selain itu kita juga dibekali sama Prudent namanya aplikasi Proofforce. Kita joinnya nggak bayar apa-apa alias gratis, tapi di sini Prudent sudah sediakan fasilitas aplikasi yang nilainya miliaran. Di sini kita bisa lihat komisinya kita, bisa lihat status polisi nasabahnya kita, bisa lihat info-info terbaru dari Prudent apa. Kita juga bisa submit case atau submit polis di aplikasi ini. Jadi kalau dulu kita harus pakai kertas untuk submit, sekarang nggak usah susah-susah, kita bisa cuma pakai ini aja. Bahkan hebatnya, kalau nasabah kita kayak masa pandemi gini, kita mau prospek di luar pulau, katakanlah di NTT, mau di Kalimantan, mau di mana aja, itu kita bisa cuma pakai ini, nasabah tanda tangan di HP-nya dia, kita tanda tangan di gadgetnya kita, tinggal dikirim polis issued, teman-teman. Next, Jay. Nah, ini juga selain ada aplikasi untuk kita selaku agent, ada juga aplikasi untuk nasabah. Namanya Pulse. Nah, di sini kita bisa lihat polisnya kita bisa lihat apa klaim-klaimannya kita udah sampai mana. Itu semua dari aplikasi ini. Bisa chat juga sama dokter, ada fitur-fitur kesehatannya. Jadi memang kita ini memanjakan nggak cuman agentnya, tapi juga memanjakan nasabahnya. Gitu ya. Ini contohnya saya closing dari sosial media, teman-teman. Jadi kalau seumur saya mungkin orang-orang mikir, aduh, mau closing siapa gitu ya? Masih baru lulus, mau closing siapa? Nggak ada yang bisa di closing. Enggak, teman-teman. Kita itu bakal bisa closing, pokoknya kalau ada usaha, itu nggak akan mengkhianati hasil. Nah, salah satu caranya saya pakai ini, saya taruh di Instagram. Jadi dari sini saya waktu itu cerita tentang review polis, terus ada yang tanya dari pos-posan saya itu, ini pokoknya endingnya closing, teman-teman. Dari sosial media aja. Jadi mau umur berapapun, mau dari kalangan manapun kita pasti bisa closing. Asalkan kita benar-benar usaha. Kalau usahanya setengah-setengah, teman-teman, hasilnya juga setengah-setengah. Tapi kalau kita memang benar-benar mau usaha, pasti bisa. Saya yakin, saya jamin 100% pasti bisa ya, teman-teman ya. Nah, saya ngomongnya ini ya, kecepatan nggak ya? Udah 15 menit ya, ini saya kayaknya kelamaan. Oke, kalau gitu sekian aja sharing dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Di sini kalian nggak salah sama sekali di bisnis Prudent ini karena percepatan income-nya luar biasa. Oh, saya mau cerita juga, kakak saya tuh karyawan, jadi cici saya karyawan, terus dia tuh kerjanya ya tau lah ya karyawan dari pagi sampai sore, kadang-kadang lembur, terus gajinya ya naiknya ya memang naik, cuman nggak banyak gitu ya. Dibandingkan dengan saya yang kerjanya itu ya bisa dari rumah, terus saya bisa nemenin orang tua saya mau nemenin siapa itu bisa. Jadi jam kerja saya benar-benar fleksibel, tapi income-nya kurang lebih sama dan bahkan kalau di rata-rata saya bisa lebih dari kakak saya, teman-teman. Gitu. Oke, sekian sharing dari saya. Saya mau panggil satu rekan saya lagi yang luar biasa sukses, income-nya sudah 3 digit, teman-teman, 3 digit. Oke, ini dia Ko Ari, Ko. Oke, semangat pagi teman-teman. Pagi, Ko. Ya, oke. Pagi teman-teman. Luar biasa ya sharing dari Pak Mubin, Robert dan juga Suleta tadi ya. Mereka sharing
latar belakangnya sampai saat ini di Prudential mereka bisa sukses ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya sendiri, nama saya Ari Gunadi, background saya adalah multi level marketing, background multi level marketing, dan saya 8 tahun teman-teman di multi level tersebut, saya di multi level suplemen kesehatan ya teman-teman ya. Nah, terus saya 8 tahun dari tahun 2002 sampai 2008, 2009, saya jalani MLM tersebut, dan kenapa kok akhirnya saya memilih ke Prudential? Teman-teman, saya jalani 8 tahun di MLM tersebut, hasil yang saya rintis, ini saya merasa tidak bisa mendapatkan sesuai dengan janji di presentasinya. Karena pada saat di MLM, ini kan kita selalu janjikan kita bisa mendapatkan hasil puluhan bahkan ratusan juta per bulan ya, dengan iming-iming segala macamnya. Tetapi pada saat saya jalani betul-betul, saya rintis militan ya di sana ya, selama 8 tahun, ternyata saya sangat susah teman-teman untuk mendapatkan bahkan 50% dari presentasinya aja, saya sangat susah. Nah, terus kemudian saya diperkenalkan dengan bisnis Prudential ini, saya lihat potensinya bagus. Nah, akhirnya saya jalani. Dan luar biasanya teman-teman, saya 2009 saya jalankan, dan waktu itu saya juga masih setengah hati ya, saya jalankan cuma setengah hati karena masih gandolin di MLM juga, kan saya merasa sudah 8 tahun masa dilepas. Nah, ternyata di Prudential yang saya cuma jalani setengah hati, dalam 1 tahun teman-teman, saya bisa mendapatkan hasil income yang lebih besar dibandingkan MLM saya yang sudah saya rintis selama 8 tahun. Nah, karena itu teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk sudah, ini berarti MLM-nya saya tinggal, saya mulai jalankan Prudential, saya full time di Prudential teman-teman. Nah, sebenarnya Prudential ini sendiri seperti apa sih teman-teman? Nah, teman-teman, banyak sekali kesalahpahaman di luaran bahwa kita bergabung di asuransi, ini kita sebagai sales asuransi teman-teman. Nah, sebetulnya kita bergabung di Prudential, ini status kita di sini adalah sebagai mitra bisnisnya Prudential, teman-teman. Nah, jadi kita di sini menjadi distributor produk asuransi. Jadi kita bukan sebagai salesnya asuransi, teman-teman ya. Nah, dan juga kita sebagai agent, teman-teman, pada saat kita menjual produk, di sini kita mendapatkan keuntungan secara retail, teman-teman. Nah, ini salah satu perbedaan yang saya tidak bisa dapatkan di MLM. Kenapa, teman-teman? Karena di MLM, secara teori, saya dulu disarankan, distributor MLM rata-rata disarankan untuk menjual dengan harga retail. Tetapi pada prakteknya, ini sangat susah. Kenapa? Karena customer, mereka meminta harga member. Dan itu sudah jadi rahasia umum bahwa semua pasti minta harga member. Akhirnya, saya nggak bisa jual income retailnya, saya nggak bisa merasakan. Dan kalaupun saya bisa merasakan, saya juga tidak bisa setiap bulan menikmati. Kenapa? Karena suplemen kesehatan ini kan tidak setiap bulan habis. Otomatis klien juga tidak setiap bulan membeli produk kita. Dan seringkali kalau mereka sudah merasa sehat, mereka stop mengkonsumsi juga kan. Nah, selain itu teman-teman, kalau di MLM, setiap kali klien membeli produk, ya saya mendapatkan keuntungan hanya 1 kali dari transaksi tersebut. Sedangkan kalau di Prudential seperti apa? Sebagai agen, kita menjual polis, kita sebagai retail ya teman-teman ya. Nah, kita transaksi kita 1 kali, kita bisa mendapatkan komisi ini tidak hanya 1 kali teman-teman, tetapi kita mendapatkan komisi selama 5 tahun teman-teman. Dengan rincian, di tahun pertama, kita mendapatkan komisi sebesar 30%. Kemudian di tahun kedua, kita juga mendapatkan komisi sebesar 30%. Slide-nya Bu. Tahun ketiga, 4 dan 5, masing-masing sebesar 5%. Bu Elizabeth, slide-nya. Nah, kemudian selain komisi, kita juga mendapatkan bonus teman-teman. Di tahun pertama kita juga mendapatkan bonus sebesar 12%, tahun kedua 13,5%, sehingga kalau di total, tahun pertama kita mendapatkan total komisi dan bonus ini 42%, tahun kedua 43%, kalau di total selama 5 tahun berarti kita mendapatkan penghasilan 100% dari omset yang kita ciptakan, teman-teman. Nah,
selain penghasilan kita sebagai retail ya teman-teman ya, sebagai agen kita retail, kita juga bisa sebagai leader teman-teman. Nah, sebagai leader, ini kita di sini sebagai distributor, di mana kita mulai membangun jaringan distribusi atau tim. Disinilah yang kita sebut kita membangun aset bisnis dan passive income. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ibaratkan membuka toko, di tahap sebagai leader ini berarti kita mulai membuka cabang toko seperti Alfamart, Indomart, ataupun mungkin Starbucks dan lain-lain. Kita mulai membuka cabang di berbagai kota, teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menjadi leader? Nah, kita harus promosi, teman-teman. Yang pertama, kita promosi sebagai AAD, teman-teman. Associate Agency Director. Jadi ini seperti Violeta, Robert, dan Pak Mubin tadi ya, teman-teman ya. Bagaimana sih cara kita promosi sebagai AAD? Untuk promosi, ini sangat gampang teman-teman. Personal selling kita dan omset tim, ini 400 juta API. Atau kalau dihitung per bulan, ini sekitar 35 juta per bulan total nasabah yang nabung. Nah, ini bukan omset kita pribadi, tapi omset kita plus tim. Jadi kita bisa dikeroyok rame-rame ya teman-teman ya. Next. Slide. Nah, selain itu, dalam tim kita ada 4 agen yang masing-masing punya 1 polis. Nah, kemudian apa sih sebenarnya keuntungan kita sebagai AAD? Kalau tadi teman-teman kita sudah belajar keuntungan kita sebagai agen, kita dapatkan komisi selama 5 tahun dengan total 100%. Kalau kita sebagai AAD, dari agent-agent kita mendapatkan overriding sebesar 13,5% di tahun pertama dan 9% di tahun kedua. Jadi kita mendapatkan overriding sebesar totalnya 22,5% dari agent-agent kita, dari nasabahnya agent-agent kita, di mana kita belum tentu mengenal dengan nasabah-nasabah tersebut. Nah, selain itu, next. Nah, selain itu teman-teman, setelah kita sebagai AAD, tentunya kita ingin promosi sebagai agency director. Nah, agency director ini seperti apa teman-teman? Ini adalah jenjang karir di atasnya AAD. Untuk mencapainya bagaimana? Untuk mencapainya, kita satu tim, omset 1,2 miliar teman-teman. Jadi ini bukan untuk kita makan sendiri ya, tapi kita kita kejar bersama-sama dengan satu tim kita, bersama dengan AAD yang kita supervisi teman-teman. Nah, kemudian kita juga butuh agent aktif. Ini ada 6 agent minimal yang masing-masing punya 1 polis, punya 1 nasabah. Nah, kemudian apa keuntungan kita sebagai agency director? Overriding-nya seperti apa teman-teman? Overriding-nya, kalau kita sebagai AAD dan kita punya 1 tim yang tim tersebut sudah sebagai AAD, kita sebagai AD ya. Nah, dari seluruh grup AAD kita mendapatkan overriding totalnya 10,5% teman-teman, dari 7,5% tahun pertama dan 3% di tahun kedua. Sedangkan sebagai AD kita juga bisa untuk merekrut agent langsung. Jadi kita teman-teman yang sudah AD pun merekrut agent baru pun bisa. Nah, bagaimana dengan overriding terhadap agent kita langsung? Kalau kita mensupervisi agent langsung, maka overriding kita adalah 33%. 21% tahun pertama dan 12% di tahun kedua. Oke, next. Nah, ini jenjang karirnya teman-teman ya. Jadi pertama kali kita sebagai agent, kita sebagai AAD, kemudian sebagai AD. Pertanyaannya, kalau AAD kita di sini kita bantu untuk mereka sebagai AD semua, what's next? Berikutnya bagaimana? Nah, justru disinilah enaknya. Kita mulai merasakan yang namanya passive income, teman-teman. Kenapa? Karena pada saat rekan-rekan kita yang sebagai agent, kita supervisi sebagai AAD, dan mereka juga akhirnya naik sebagai AD, kita mulai membangun jaringan passive income, di mana slide-nya. Next lagi. Next, langsung. Di mana passive income-nya seperti apa? Nah, ini kalau Anda ya, teman-teman ya, Anda sebagai AD, dan kemudian Anda sudah mempromosikan rekan-rekan Anda sebagai AD juga. Nah, ini jadi kalau AD1 ini ibarat
rekan-rekan yang langsung Anda supervisi, langsung Anda bantu mereka menjadi seorang agency director. Jadi kalau saya katakan dalam bahasa sehari-hari, mereka adalah anak. Nah, kita berhasil menjadikan anak-anak kita sebagai adik. Nah, tentunya anak-anak kita juga ingin mereka punya adik-adik di bawahnya. Nah, kalau adik satu kita atau anak kita ini punya adik lagi, jadi diibaratkan cucu adik kita, maka cucu adik kita sebagai adik dua. Dan demikian seterusnya, cucu kita akan ingin punya adik lagi di bawahnya, mereka akan jadi adik tiga, jadi cicit, dan seterusnya teman-teman. Nah, pas income adik ini seperti apa? Di jaringan level 1 sampai level 5, kita mendapatkan royalti sebesar 10% teman-teman. Dan di level 6, kita mendapatkan royalti sebesar 3%. Bayangkan teman-teman, kalau kita punya 5 AD di level 1 di anak kita, dan mereka masing-masing punya 5. Bayangkan berapa besar royalti yang kita bisa dapatkan sebagai AD passive income ini teman-teman. Oke, next. Nah, ini bisnis plan di Prudential teman-teman. Bapak Ibu teman-teman, saat ini Anda bergabung sebagai agent, kita masih selling, dan kalau selling kita mendapatkan penghasilan 7 juta per bulan. Ini sangat wajar teman-teman, sangat gampang dicapai, dan bahkan hari-hari ini banyak agent-agent yang mencapai hanya dalam waktu hitungan bulan, mereka sudah mencapai 7 juta per bulan. Kemudian pada saat kita sebagai AAD, kita bisa mendapatkan penghasilan 30 juta per bulan. Ini juga penghasilan yang sangat wajar teman-teman. Next, kita promosi sebagai AD di tahun ketiga, ini kita bisa mendapatkan penghasilan sekitar 60 juta per bulan. Ini adalah penghasilan yang wajar dicapai seorang AD. Dan di tahun keempat, kita di sini mulai mempromosikan adik-adik di bawah kita. Berapa sih penghasilan kita kalau pada saat kita mulai mempromosikan adik-adik? Next, kita mulai punya adik 1, dan tim ini berkembang, kita bisa 85 juta per bulan. Dan nantinya pada saat jaringan kita sudah banyak sekali ya, kita punya adik 2, 3, 4, dan seterusnya, penghasilan kita tidak terbatas teman-teman. Tidak lagi dibatasi kita mau penghasilan berapa, jadi nggak seperti karyawan teman-teman ya. Karena kita punya cabang banyak sekali teman-teman. Kita punya banyak cabang seperti tadi Indomaret ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, hanya dalam 5 tahun teman-teman kita bisa mendapatkan 100 juta per bulan. Ini sangat wajar dan terbukti, proven teman-teman. Pada saat saya dulu di presentasi oleh leader saya tentang bisnis plan di Prudential, jujur waktu itu saya ragu teman-teman. Kenapa? Karena di MLM saya juga mendapatkan iming-iming janji yang sama teman-teman. Di MLM ini bisa mendapatkan hasil sekian dalam waktu sekian bulan, dalam waktu sekian tahun. Tapi kenyataannya sangat berat. Nah, pada saat saya diiming-iming ini di Prudential, awalnya saya nggak terlalu percaya. Tetapi kemudian saya lihat kebetulan yang leader saya yang mengajak tersebut, dia juga jebolan MLM yang sama dengan saya. Beliau ngomong, coba lihat berapa dari top leader di MLM kita ini, mereka yang mencapai sesuai dengan jenjang karir di sana. Kita bisa lihat jumlahnya berapa orang. Sedangkan di Prudential, kamu lihat sendiri berapa orang yang bisa mencapai ratusan juta per bulan. Jumlahnya sangat banyak. Jadi saya merasa, oh ternyata Prudential ini proven untuk mencapai 100 juta per bulan. Ini bukan iming-iming, tapi sangat bisa dicapai. Dan puji Tuhan teman-teman, setelah saya merintis di sini, saya pun bisa menembus angka ini teman-teman. Nah, selain bisnis plan teman-teman, apalagi yang kita bisa dapatkan? Di Prudential, kita bisa dapatkan reward teman-teman. Jalan-jalan, ini yang jalan-jalan yang lokal, kita bisa dapat Bali, terus kemudian dari Prudential ada ke Seoul, ke Korea, yang kemudian ada ke London, ke Edinburgh, dan luar biasanya teman-teman, kalau Prudential memberikan jalan-jalan, ini kualitasnya luar biasa, jadi benar-benar mewah, hotel bintang 5 teman-teman. Ini adalah beberapa foto-foto saya pada saat saya liburan, yang tadi ke Thailand, kemudian ini saya waktu liburan ke kapal Star Cruise dengan rekan-rekan di Harvest teman-teman. Next, ini pada saat saya liburan ke Korea ya teman-teman ya. Terus saya juga ada liburan ke Jepang. Next,
Nah, dan yang ini pada saat saya dapatkan startup ke Spanyol, teman-teman. Saya liburan startup ke Spanyol dari Prudential, tujuannya waktu itu ke Barcelona. Dan luar biasanya, teman-teman, kalau kita punya duit, mungkin kita bisa liburan sendiri ke Spanyol, kita bisa liburan sendiri ke Barcelona. Tetapi yang tidak bisa kita lakukan, Prudential menyewa stadionnya Barcelona, teman-teman. Klub sepak bola Barcelona disewa mengadakan gala dinner dan pesta di sana. Jadi tripnya Prudential ini benar-benar luar biasa, teman-teman. Oke, next. Kamsiako. Nah, ini juga trip saya pada saat saya ke Hong Kong. Jadi kita di Prudential, kita nggak cuma dapat penghasilan, tapi kita juga mendapatkan kebebasan waktu ya, seperti tadi Pak Mubin cerita ya, teman-teman ya. Jadi kita merasakan kita bisa kerja kapanpun dan kita bisa liburan kapanpun, dan liburannya berbeda kalau di kita punya usaha ya, kita liburannya kapan? Liburannya hanya bisa pada saat libur Lebaran. Kenapa? Karena hari-hari biasa mau tutup toko sayang dengan customer-nya. Karyawan hari biasa mau liburan juga cuti. Mereka pilihannya liburan hanya dengan di hari libur. Di Prudential kita bisa liburan kapanpun, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sekian sharing-sharing dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke host Bu Elizabeth. Semangat pagi. Oke, luar biasa sekali ya sharing dari teman-teman kita ini, dari Pak Mubin, dari Robertus, Violeta, dan juga terakhir dari Ari Gunadi, yang sudah menjelaskan mengenai bagaimana sih kita caranya bergabung, kemudian bagaimana jenjang karir yang diberikan oleh Prudential, bahkan seperti apa, bagaimana kita caranya bisa mencapai 100 juta per bulan melalui bisnis Prudential ini. Oke, teman-teman, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Jadi bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa, perusahaannya perusahaan yang terbesar di Indonesia, dan hari ini ada peluang yang luar biasa buat Bapak Ibu. Karena itu silakan Bapak Ibu segera menghubungi orang yang mengundang Anda ke acara ini pada siang hari ini. Kemudian nantinya Bapak Ibu akan dipandu untuk segera mendaftar melalui aplikasi Proforce ya, yang bisa di-download di Play Store atau App Store, mengisi aplikasi keagenan di sana dan mengikuti training-training. Nah, kebetulan minggu depan ini kan kita ada liburan Lebaran ya Bapak Ibu ya, sehingga untuk training-training ini nanti akan kita adakan lagi di minggu yang ketiga untuk bulan Mei ini ya. Jadi trainingnya mundur 1 minggu ya teman-teman ya, karena ada liburan Lebaran untuk next week ya. Nah, terakhir kata dari saya, now itu adalah hari ini ya. Jadi peluang tidak datang 2 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi peluang datang hanya 1 kali, dan pada siang hari ini peluang yang sangat luar biasa sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu segera mengambil peluang ini, karena 5 tahun hari ini Bapak Ibu sekalian yang hadir juga bisa punya potensi untuk memiliki income 100 juta per bulan melalui bisnis Prudential. Oke, sebelum saya tutup, saya buka ruang question and answer ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tulis di chat atau di Q&A juga bisa. Itu ada tempat untuk Bapak Ibu bisa klik di sana Q&A untuk bertanya ya. Tanyanya boleh kepada saya, boleh kepada Bapak Ari Gunadi, Pak Mubin, Violeta maupun Robertus. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Dari penjelasan tadi mungkin ada yang kurang jelas, Bapak Ibu boleh bertanya melalui forum Q&A. Ada Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, saya akan tutup sampai di sini. Perjumpaan kita pada siang hari ini, semoga apa yang kami bagikan boleh bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa bertemu di acara-acara berikutnya sebagai satu tim kerja di Prudential dan sukses bersama-sama. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih.